Kenapa kita tidak menggunakan AM4? Karena mikroorganisme lokal itu yang lebih memahami lingkungan kita daripada mikroorganisme yang lain di luar daerah kita. Makanya kita tidak menggunakan AM4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan tani, berjumpa lagi dengan saya Adi di channel Tunas Bertani. Di kesempatan hari ini saya akan memperlihatkan proses pembuatan pupuk cair yang kaya akan kandungan N, P, dan K, bahkan unsur mikro lainnya. Untuk bahan-bahannya langsung saja kita siapkan. Saja rekan-rekan tani, bahan-bahannya ada rumput, kemudian gedebok pisang, kemudian akar bambu beserta tanahnya, kemudian garam. Ini bisa garam krosok, bisa garam dapur. Kenapa kita menggunakan rumput? Karena rumput ini mampu mengimbangkan kebutuhannya walaupun di tanah yang kurang subur, di tanah yang gersang. Nah, jadi kita gunakan rumput sebagai bahan pupuk organik cair rekan-rekan tani. Untuk rumput ini bebas, yang penting ada di sekitar rekan-rekan tani. Kemudian gedebok pisang. Gedebok pisang ini tinggi akan kandungan P. Rekan-rekan tani boleh menggunakan bonggol pisangnya juga. Tetapi dengan syarat untuk pohon pisang ini usahakan yang belum berbuah rekan-rekan tani. Untuk gedebok pisang ya. Karena kalau yang sudah berbuah, dia nutrisinya sudah tersalurkan penuh ke pisang ataupun buah pisang. Kemudian untuk ini kita gunakan akar bambu beserta tanah-tanahnya rekan-rekan tani. Kenapa beserta tanah-tanahnya? Supaya mikroorganisme di sini lengkap rekan-rekan tani. Ini yang kita sebut MOL, mikroorganisme lokal. Ini sebagai pengganti AM4 rekan-rekan tani. Kita tidak menggunakan AM4. Kenapa kita tidak menggunakan AM4? Karena mikroorganisme lokal itu yang lebih memahami lingkungan kita daripada mikroorganisme yang lain di luar daerah kita. Makanya kita tidak menggunakan AM4. Karena AM4 itu mikroorganisme dari Jepang ya rekan-rekan tani. Asalnya kalau AM4. Nah, jadi mikroorganisme lokal ini lebih memahami lingkungan kita. Jadi kita gunakan mikroorganisme lokal sebagai pengganti AM4. Karena orang lokal itu lebih memahami lingkungannya sendiri daripada orang luar rekan-rekan tani. Itu yang harus kita pahami. Jadi ini lebih baik daripada AM4. Kemudian kita gunakan garam krosok. Garam krosok ini sebagai makanan mikroorganisme lokal, juga kaya akan kandungan mikronya juga rekan-rekan tani. Jadi kita gunakan ini selain makanannya, saya ulangi ya, selain untuk makanan mikroorganisme, ini juga kaya akan kandungan mikro lainnya. Untuk pembuatannya rekan-rekan tani langsung saja ya. Jadi untuk pembuatannya kita masukkan rumput. Rumput ini bebas.
dari mana saja, yang penting dari lingkungan rekan-rekan tani. Untuk tong ini yang kita gunakan tong 200 liter air. Kalau untuk banyaknya rumput bebas ya Bang? Kalau untuk banyaknya rumput 50% rumput, 50% gedebok pisang untuk penggunaannya ya. Jadi hanya dua ini. Dengan hanya menggunakan bahan-bahan ini sudah cukup rekan-rekan tani. Ya. Ini bahan-bahannya 50%. Supaya cepat ya. Jadi untuk bahan-bahan kita penuhkan 50% dan airnya 50%, jadi setengah-setengah. Jadi bahan-bahannya setengah, airnya kita penuhkan. Nih coba diperlihat ya, kita masukkan semuanya. Nah, ini sudah saya isi penuh ya. Jadi ini setengahnya. Jangan sampai penuh segini bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu hanya setengah ya rekan-rekan tani. Jadi saya jelaskan lagi. Nah, untuk garam per 200 liter ini cukup 1 genggam. Jadi kita masukkan garamnya. Nih. Untuk 200 liter air ini cukup rekan-rekan tani. Kita masukkan ya. Kita masukkan sebar. Rekan-rekan tani boleh menambahkan bahan-bahan lain, tetapi usahakan kalau menambah bahan-bahan lain itu kandungan, jangan memberikan kandungan yang tinggi akan N. Kalau daun-daun kering itu boleh, sampah-sampah ataupun sampah buah-buahan itu boleh kita masukkan. Tetapi kalau seperti daun kelor usahakan jangan rekan-rekan tani, karena kita akan membuat pupuk organik lengkap ini yang bisa digunakan untuk masa pertumbuhan dan bisa digunakan untuk masa bunga dan buah. Jadi kalau untuk seperti penggunaan daun kelor itu usahakan jangan, karena kenapa? Yang saya bilang tadi ini supaya bisa digunakan untuk masa pertumbuhan dan masa bunga dan buah. Kalau menggunakan bahan yang tinggi akan N, nanti tidak bisa digunakan untuk tanaman yang fasenya bunga dan buah. Jadi ini bisa digunakan selalu rekan-rekan tani. Rekan-rekan tani bisa menggunakan waktu masa pertumbuhan, juga bisa menggunakan di masa bunga dan buah. Nah, sudah ya, sudah kita masukkan garamnya hanya 1 genggam. Kemudian untuk akar bambu dan tanahnya ya. Untuk akar bambu dan tanahnya, kalau di lokasi rekan-rekan tani tidak ada pohon bambu, rekan-rekan tani bisa mengambilnya dari lokasi lahan yang belum terkena fungisida, insektisida dan intinya pestisida. Itu belum terkena pestisida lahannya. Jadi rekan-rekan tani bisa menggunakan tanah di bawah pohon yang masih rimbun, yang belum terkena pestisida. Itu pasti mikroorganismenya masih bagus, masih banyak, masih lengkap rekan-rekan tani. Gunakanlah itu. Itu lebih baik daripada AM4. Jadi seperti itu rekan-rekan tani ya. Nah, kita ikat seperti ini. Nah, kita gantung. Kemudian nanti kita isi air sampai penuh ya, sampai penuh.
Untuk lama fermentasi ini sampai 30 hari. 30 hari. Ini bahannya ini cukup lama untuk terfermentasi, jadi untuk fermentasi lama. Cukup sampai 30 hari. Kalau belum 30 hari jangan dulu dipakai ya. Paling cepat 30 hari. Bagaimana jika pupuk organik cair yang lebih dari 1 tahun? Kalau pupuk organik cair yang lebih dari 1 tahun itu lebih bagus. Pupuk organik cair itu lebih lama lebih bagus, karena mikroorganisme akan mengurai bahan-bahan organik dan bisa menjadi pupuk yang lengkap bagi tanaman kita. Jadi jangan khawatir. Bagaimana kalau pupuk organik cair itu terdapat belatungnya? Biasanya rekan-rekan tani membuat pupuk organik cair, di situ terdapat belatungnya. Justru bagus. Kenapa bagus? Karena berarti pupuk organik cair kita itu tidak terdapat racun. Kalau terdapat racun, jangankan belatung, bahkan lalat pun tidak mau hinggap di pupuk organik yang terdapat racun. Jadi kita gunakan pupuk organik ini rekan-rekan tani. Yuk kita mulai isi air ya. Untuk air ya, boleh menggunakan air sumur dan air hujan. Kalau air hujan itu lebih baik. Malah air hujan tinggi akan kandungan N, tapi jangan khawatir, walaupun tinggi akan kandungan N, kita karena ini dilakukan fermentasi, jadi nggak usah khawatir. Untuk airnya bebas ya, untuk air silahkan, mau air sumur boleh, mau air hujan boleh. Oh ya bang, kata abang kan tadi bagus menggunakan mol daripada M4. Nah itu gimana itu bang tentang itu? Jadi maksudnya ini lebih baik daripada M4. Ini selain itu, ini ada pendapat yang bisa meyakinkan rekan-rekan tani. Jadi kalau untuk versi orang Indonesia itu disebut mol, mikroorganisme lokal. Kalau versi Jadam dari Yosancho itu dia Jadam. Jadi Jadam juga menggunakan mikroorganisme lokal. Jadi hanya beda penyebutannya saja ya. Kalau saya ulangi ya, kalau untuk yang dari Korea itu seperti Jadam, dia profesor organik ya, itu menggunakan Jadam bahasanya. Kalau di tempat orang Indonesia itu ya mol, mikroorganisme lokal. Itu sudah terbukti rekan-rekan tani. Jadi bukan hanya sekedar katanya-katanya. Jadi mikroorganisme lokal itu lebih baik karena lebih memahami lingkungannya sendiri daripada orang luar. Seperti rumput, karena rumput itu kaya akan kandungan NPK. Mungkin ini rekan-rekan tani kita isi penuh ya. Lanjut. Rekan-rekan tani, setelah air terisi penuh, aduk secara merata. Sebentar saja, lalu tutup. Beri lubang kecil supaya gas yang dihasilkan oleh mikroorganisme bisa keluar. Diamkan selama 30 hari. Lebih lama lebih bagus rekan-rekan tani. Nah, untuk dosis rekan-rekan tani, kalau untuk dosis kocor itu bisa 1 sampai 2 gelas. Kalau masa pertumbuhan 1 gelas, kalau masa bunga dan buah boleh 2 gelas. Itu per 20 liter air. Nah, untuk dosis semprot itu kalau untuk masa pertumbuhan boleh 60 ml,
Kalau masa bunga dan buah, rekan-rekan tani boleh menggunakannya 60 sampai 100 ml per 16 liter air. Nah, mungkin sekian saja rekan-rekan tani. Apabila rekan-rekan tani ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.